Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, mengawali hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum membaca, mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Pagi ini kami boleh bangun menikmati hari baru karunia-Mu. Kami boleh kuat dan sehat, kami percaya semua karena kasih Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan sehingga kami boleh ada sebagaimana adanya pagi ini. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami datang kepadamu memohon kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Sekiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, sehingga firman-Mu dapat kami pahami dan terus kami lakukan dalam sepanjang hidup karunia-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan saat ini dari Matius pasal 9 ayat 14 sampai 17. Matius pasal 9 ayat 14 sampai 17. Berpuasa. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Namun akan datang harinya mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak dituang ke dalam kantong kulit yang lama. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Namun anggur yang baru dituang ke dalam kantong yang baru, maka terpeliharalah kedua-duanya." Amin firman Tuhan. Dari pembacaan kita akan merenungkan dalam satu tema, yaitu merespon dengan hikmat. Merespon dengan hikmat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada pepatah yang mengatakan bahwa terkadang diam lebih bijak dalam menyikapi keadaan daripada bersikeras memaksa orang lain untuk sekedar memahami. Artinya Bapak Ibu bahwa dalam menjalin komunikasi dengan orang lain, hendaklah kita semua berusaha untuk merespon dengan hikmat. Ketika kita memperhatikan bacaan kita pada saat ini, melalui pembacaan ini, kita melihat bahwa pada saat murid-murid Yohanes datang kepada Yesus dan bertanya, mengapa murid-muridnya tidak berpuasa seperti mereka? Yesus menjawab dengan perumpamaan tentang kain baru dan anggur yang baru. Ia ingin menegaskan bahwa karya Allah tidak bisa disesuaikan dengan sistem lama. Kehadiran Yesus membawa sukacita, pembaruan, dan cara pandang baru terhadap relasi dengan Allah. Agama bukan lagi soal aturan, tetapi tentang persekutuan yang hidup bersama dengan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam pembacaan kita pada saat ini, anggur baru melambangkan kehidupan yang dibaharui oleh kasih Kristus, sedangkan kantong kulit tua menggambarkan hati yang keras dan pola pikir yang menolak perubahan. Dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu, kita pun sering kali mempertahankan kebiasaan lama, beribadah tanpa semangat, melayani tanpa kasih, merespon dengan tidak bijaksana, berdoa tanpa harapan. Namun, melalui pembacaan kita, Yesus mengingatkan bahwa kehidupan kita hendaklah kita merespon dengan hikmat ketika ada orang yang bertanya. Yesus mengingatkan bahwa kehidupan baru membutuhkan wadah baru, hati yang terbuka, rendah hati, dan siap dibentuk ulang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari,
Mari terus menjalani kehidupan ini dengan terus berhikmat. Perbaharuilah kehidupan kita. Jangan takut untuk berubah, karena setiap pembaruan yang datang dari Tuhan membawa sukacita dan kesegaran rohani yang membuat hidup kita kembali berisi dan bermakna. Biarkanlah pikiran, hati, dan tindakan kita semakin diperbaharui, dan biarlah pikiran, hati, dan tindakan kita semakin berhikmat dan membawa pembaharuan bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena penyertaan-Mu, oleh karena tuntunan-Mu. Kami boleh belajar daripada firman-Mu. Sekiranya Engkau menuntun kami semua, sekiranya dalam hikmat-Mu, kami boleh terus menjalani hidup karunia-Mu ini. Berkati kami semua, tuntun kami semua dalam perjalanan hidup ini. Kami yakin dan percaya bahwa setiap apa yang kami lakukan, Tuhan yang akan memberkati. Dan biarlah ya Tuhan semua yang kami lakukan, hanya semata-mata demi hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga pada saat ini, kami berdoa untuk semua umat-Mu dimanapun berada, juga semua warga jemaat dimanapun berada saat ini dalam pekerjaan, pendidikan, usaha. Setiap apa yang dikerjakan biarlah Tuhan senantiasa memberkati. Segenap orang tua yang sudah lanjut usia kiranya Tuhan senantiasa memeliharakan. Juga segenap orang tua dalam mengarahkan dan mendidik anak-anak kiranya hikmat dari-Mu terus menjadi bahagian kehidupan mereka. Segenap anak-anak muda dalam masa muda, kiranya Tuhan senantiasa memeliharakan. Juga segenap anak-anak yang dalam masa pertumbuhan, kiranya Tuhan senantiasa memelihara mereka semua. Juga kami berdoa untuk segenap pelayan-pelayan Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok, terkhusus di tanah Toraja ini. Tuhan berkati, beri kuat, hikmat, sehat kepada mereka. Biarlah boleh menjalankan pemerintahan ini menjadi wakil Allah di tengah-tengah masyarakat. Bapa dalam kerajaan sorga, kehidupan kami sepanjang hari ini, kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni segala salah dan dosa kami Tuhan, terus layakkan kami untuk datang kepadamu. Ini doa kami, ungkapan syukur kami, permohonan kami, yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan kita Bapak Ibu, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita.